Hayo nih kalian, siapa aja yang nungguin cerita CH dari saya? Pasti udah banyak yang nungguin ini teman-teman. Maka dari itu yuk sekarang kita bikin cerita CH. Yo, ini dia CH bro. Udah lama banget ya kan kita gak nge-CH. Sekalinya nge-CH kena cerita yang banget ngeri. Gimana kira-kira ya rasanya? Ya sensasinya pasti bakal nikmat banget ya kan. Udah lama gak nge-CH, tapi sekali nge-CH ceritanya ternyata sekasusan ini teman-teman, sengeri ini. Sampai kayak kayak kriminal banget ini teman-teman CH-nya. Dan ini benar-benar ngeri teman-teman, disclaimer ini tuh bener-bener ngeri. Jadi buat kalian yang emang gak suka kengerian, udah gak usah banyak omong, skip CH ini. Karena yang entah kenapa ya, ini tuh kalau dinonton sendirian malam-malam pas lagi malam Jumat, atau kalian pas lagi tidur atau jam 3 pagi, berlangsung itu kumat aura-aura seremnya di situ. Ya udahlah, langsung aja teman-teman, kita bakal cobain bacain cerita CH dari teman kita. Jadi sini kita punya teman kita ini, di sini subscriber saya bisa dibilang. Jadi dia ini apa sih namanya? Jadi dia ini kayak tinggal di luar negeri gitu, gengs. Dan di luar negeri ini sebenarnya banyak banget kan ceritanya. Nggak usah spoiler, langsung aja ya. Jadi intinya ceritanya dibawakan oleh dia nih. Namanya ini, intinya dia ini perempuan ya. Dan nama aslinya ini adalah Yanti, bukan lah. Intinya namanya ini yang sebenarnya itu adalah Elsa, bukan Elsa Frozen loh ya, bukan. Ini beda, ini manusia asli. Kalau Elsa Frozen itu beda dia. Dan intinya namanya ini adalah Elsa, dan ini adalah nama aslinya dia, bukan nama samaran, oke? Jadi teman-teman, memang ya si Elsa ini dari dulu emang dari kecil udah dibesarin sama orang tuanya di negara Amerika Serikat. Jadi ya bisa terbilang mungkin mereka ini dalam golongan yang emang kaya banget gitu. Dan ya sebenarnya saya juga nggak tahu sih konteks kayanya emang karena tinggal di luar negeri, atau emang karena emang mereka itu emang udah punya banyak harta atau gimana gitu lah ya kan. Intinya di sini dia jelasin untuk konteks dia ini emang super duper kaya. Ya, tapi di sini dia mengatakan bahwa di sini dia juga umurnya itu kayak sekitaran 11 gitu lah. 11 apa? Kayak umur 15 ya benar, 15. Jadi dia ini sering banget nih teman-teman yang namanya ngedapetin kayak apa sih namanya, kayak ajakan-ajakan ketemuan dari banyaknya laki-laki yang ada di aplikasi cari jodoh yang ada di negara itu, gengs. Jadi sekarang udah ketahuan kalau ternyata Indonesia itu bukan termasuk negara paling banyak orang yang jomblo di dunia. Ternyata ada lagi di negara Amerika Serikat juga sekarang udah makin gila di kasus penjombloannya. Sampai-sampai ada kasus kayak gini, ada aplikasi kayak gini, woi gila apa gimana ya? Ya intinya kayak gitu teman-teman. Intinya setelah aplikasi itu di-download, kan otomatis nih alamatnya si Elsa itu udah tersebar kemana-mana. Ya bukan kemana-mana sih, ke aplikasinya itu terutama. Dan di sini dia itu alias si Elsa ini mikir kalau misalkan ini pasti ya aman lah, kecuali kalau emang dia itu mau aja gitu ngebubarin data-datanya ke orang-orang. Sebenarnya itu nggak boleh sebenarnya, cuman nih gimana? Ya ini juga tergantung aplikasi. Nanti kalau aplikasinya mau nyocokin orang yang deket lagi sama dia kan harus pakai lokasi tuh, pakai alamat. Jadi kayak gini nih caranya gitu, emang cara main aplikasinya. Aduh. Cara main aplikasinya emang rada-rada gitu. Dan ya udah teman-teman, emang kayak gitu, udah lah ya kita ceritanya kayak gini ya kan. Nah, setelah beberapa hari kemudian, dia ini alias si Elsa ini mau ketemuan sama laki-laki. Ini baru pertama kalinya dia ketemuan sama laki-laki yang umurnya itu kebetulan 15 tahun juga, persis kayak dia teman-teman. Dan belumnya ini ya, ini tuh orang alias laki-laki ini tuh kok cantik sih, emang pikir bencong apa. Intinya tuh ganteng banget katanya. Dan saya juga nggak tahu ini maksudnya dalam konteks ganteng tuh apa, kan masing-masing kata ganteng itu bagi orang tuh kan beda-beda. Tapi ini mungkin karena emang orang luar negeri aja katanya, makanya tampan gitu. Dan ya sebenarnya ini tuh emang bener-bener gila, gengs. Karena apa? Mereka ini bahkan awal-awal ketemu ya, mereka ini bahkan sampai ngerencanain nikah loh di
di aplikasinya. Tapi sebenarnya setelah ini adalah hal yang paling bikin si Elsa ini kaget. Karena apa? Akhirnya dia mau berjumpa dengan yang namanya pasangannya itu, gengs. Ya bisa dibilang kayak dia ini akhirnya mau first day atau apa lagi tuh. Kalau dalam hubungan pacar tuh saya kurang tahu juga, soalnya saya nggak pernah punya pacar ya. Tapi ya kalau emang kalian ada yang mau sama saya boleh ya. Tapi nanti saya bakal share alamat saya ya, dan juga nomor telepon saya supaya kita bisa kontak-kontak di sana. Oke teman-teman, jadi setelah itu ya kan, ini tuh ada lagi nih kasus yang benar-benar mendunia teman-teman, yaitu kalau hari-hari pertama gitu kan, pasti kita tuh harus siap-siapin kayak cantik-cantik gitu atau apa gitu ya kan. Jadi ya dia ini intinya makeup tuh udah bener-bener menor banget ya, bisa dibilang kayak lumayan lebay sih sebenarnya ya, cuman nggak apa-apa lah. Kita hargai aja, mungkin karena emang baru-baru nih ya, biasa lah masih orang-orang baru gitu. Jadi ya kurang tahu, kalau misalnya makeupnya itu ya boleh makeup, tapi jangan yang tebel-tebel juga makeupnya, tipis-tipis aja. Tapi ini orang ngerasanya kalau misalkan itu makeupnya makin tebel tuh makin cantik dia. Jadi ya udah kayak gitu lah dia pakai ya kan. Ya kalian sudah tahu ini orang-orang kayak gini pasti kalian juga pernah kan di posisi ini kan, ngaku kalian. Dan intinya setelah itu teman-teman, si Elsa ini kemudian berkesempatan untuk bertemu dengan pria itu. Dan waktu itu pas banget ada suara mobil yang berbunyi tuh, kayak ada yang lewat gitu di depan rumahnya si Elsa. Ya ini jelas bukan hantu, tapi ini adalah orang teman-teman ya. Siapa orangnya belum sama? Iya yang tadi ya, laki-laki yang diajak kenalan sama si Elsa lewat aplikasi. Jadi akhirnya si Elsa ini dengar kan itu setelah suara mobil terlintas di depan rumahnya. Kayak ada suara ngetok pintu, gengs. Dan ya bener banget, itu adalah suara dari ketukan pintu dari si pria ini. Dan setelah itu teman-teman, akhirnya setelah bunyi ketukan pintu yang cukup amat lama nih, kayak digedor-gedornya tuh kayak orang udah bener-bener apa ya, kayak bener-bener udah nyusun suatu rencana gitu teman-teman. Jadi kayak agak terburu-buru gitu. Tapi saat dibuka pintunya sumpah serem banget, gengs. Intinya dilihat muka si laki-laki ini, dia itu mukanya kayak apa ya, kayak warna putih pucat. Dan itu bukan kayak putih yang memang kulit manusia sewajarnya gitu, gengs. Kayak putih tapi yang kayak dicat gitu loh warna mukanya. Jadi kayak bisa terbilang ya warna putih, cuman kayak dicat, kayak cat tembok, gengs, mukanya, gengs. Ya itu bisa terbilang masih wajar lah. Tapi dari cara dia berpenampilan, keren banget, gengs. Gak nyangka saya ada orang kayak gini. Keren banget emang teman-teman. Kalian bayangin aja teman-teman ya, kalian bayangin penampilannya. Dia ini pakai kemeja hitam, celana panjang hitam gitu, terus sepatunya itu juga hitam juga. Terus dia ini setelah diperhatikan, dia bawa pisau, gengs. Dan ini tuh posisinya mereka ini jadian itu bukan tanggal 31 Oktober. Jadi kan biasanya kalau tanggal 31 kan apalagi 31 Oktober itu kan biasanya ada yang orang yang pakai kostum-kostum serem gini kan. Ini enggak, ini benar-benar pure boy di tanggal intinya selain 31 Oktober lah gitu. Intinya di luar tanggal 31 Oktober. Dan itu tuh ngeri banget teman-teman. Setelah itu langsung ini pintu dibanting sama si orang ini ya teman-teman. Ya karena siapa yang mau pacaran sama setan, woi. BTW gitu, setan ini konteksnya. Yang gak tahu sih ini kayak pembunuh berantai doang sih mungkin. Tapi ya pembunuh berantai pun siapa yang mau, yang ada kita bisa ntar digituin ya. Tapi ya udahlah. Jadi sini intinya teman-teman ya, akhirnya selesailah CH-nya gitu. Dan pesan moralnya teman-teman ya, intinya teman-teman ya, kalian ya, cerita ini tuh bukan mengajarkan kita tentang pacar-pacaran yang gak baik. Justru itu kita diajarkan supaya makin baik. Gimana kalau sama maksudnya teman-teman ya? Jadi maksudnya kayak gini ya, intinya kalian itu nggak boleh percaya sama cowok jenis apapun, jenis biawak, jenis mokondo, cowok jenis buaya. Pokoknya jangan. Intinya nggak boleh mudah percaya sama laki-laki, apalagi lewat aplikasi. Ya kalau langsung aja bisa lah percaya dikit lah. Ini lewat aplikasi, woi. Orang gila mana bisa percaya sama foto aplikasi, bisa diedit itu. Saya aja bisa nih foto profil saya edit
edit nih, padahal aslinya ini di foto profil nih bisa aja muka saya cantik, padahal aslinya ya kayak gitu lah teman-teman. Dan ya semoga aja kalau emang kalian suka nih sama konten-konten CH, langsung aja klik tombol di bawah ini adalah akun Discord saya, dan kalian boleh langsung aja curhatin semua kisah-kisah CH kalian, bahkan yang gak termasuk CH saya tetap bakalan bikinin. Karena apa? Karena saya emang butuh banget lagi bahan konten ini teman-teman, maaf banget. Ya teman-teman, bye-bye semuanya teman-teman ya. Jangan lupa kirim cerita CH kalian. Besok kita ketemu lagi. Bye bye teman-teman semua.